Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kita diberikan kesehatan dan semoga urusan dan pekerjaan yang belum terselesaikan diberikan kelancaran. Nah, kali ini saya dan teman saya akan membuat video edukasi terkait materi audit investigasi dengan subbab yaitu fraud tree, gun teori, triangle teori, diamond teori, dan yang terakhir adalah pentagon teori. Video edukasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigasi yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MMCA, CPA. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Tri Wahyuni. Namun pada kesempatan kali ini dalam video edukasi ini saya tidak sendiri nih. Nah, saya itu ada ditemani oleh tim saya. Sebelum saya memperkenalkan tim saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni dengan NIM 1805520188. Saya merupakan mahasiswi di
di program studi akuntansi, dan saya sekarang berada di kelas D1 akuntansi, yaitu mata kuliahnya audit investigasi. Nah, itu saja perkenalan singkat dari saya, maka selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Asmarani Wanadika Putri, NIM 1805520198. Saya di sini mahasiswi dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang S1 Akuntansi. Oke, baik teman-teman. Jadi pada video edukasi ini saya dan teman saya memiliki 5 pokok pembahasan terkait materi audit investigasi yang sangat penting dan sangat perlu kita pelajari dari audit investigasi ini. Nah, 5 pokok pembahasan itu apa aja sih, Kak? Jadi kita akan bahas ya. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu adalah kita bahas mengenai fraud tree. Dan yang kedua ada terdapat mengenai Ghosn teori, dan yang ketiga ada triangle teori, dan yang keempat ada diamond teori, dan yang kelima ada pentagon teori. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita ke materi selanjutnya. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk stay tune terus di video edukasi ini, karena banyak banget materi-materi yang akan memberikan kita ilmu mengenai mata kuliah audit investigasi. Di sisi lain, jangan lupa ya like dan subscribe-nya untuk saya dan teman saya demi memenuhi tugas mata kuliah audit investigasi. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk materi pertama pada video edukasi ini akan dibahas oleh saya, yaitu Triwahyuni. Oke, jadi materi pertama yang akan saya bahas pada video edukasi ini adalah terkait dengan fraud tree. Pasti teman-teman itu bingung kan, apa sih fraud tree itu? Nah, fraud tree itu atau bisa digambarkan juga dengan, atau yang biasa kita kenal juga dengan pohon kecurangan. Nah, di dalam fraud tree ini menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya. Jadi di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kecurangan itu dan apa saja bentuknya. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait badan dari fraud tree. Nah, badan dari fraud tree terdiri dari 3 cabang utama. 3 cabang itu apa aja sih? Nah, yang 3 cabang ini adalah, yang pertama ada corruption, yang ketiga asset misappropriation, dan ada fraudulent statement. Jadi di fraud tree ini terdapat 3 cabang ya. Nah, mengingat pengertian fraud tree sebelumnya itu tuh ada anak ranting-rantingnya. Nah, corruption, asset misappropriation, dan fraudulent statement ini merupakan ranting-ranting dari pohon fraud tree sendiri. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai fraud tree. Nah, tadi kan sudah ada 3 cabang utama, yaitu corruption, asset misappropriation, dan fraudulent statement. Nah, di corruption sendiri itu memiliki 4 cabang atau 4 ranting. Nah, yang pertama ada mengenai conflict of interest, yang kedua mengenai bribery, yang ketiga mengenai illegal gratuitage, dan yang keempat economic extortion. Nah, selanjutnya ada asset misappropriation. Nah, di asset misappropriation ini memiliki ranting lagi. Rantingnya yang pertama yaitu cash, dan yang kedua adalah non-cash. Dan selanjutnya lagi terdapat terkait dengan fraudulent statement. Di dalam fraudulent statement ini terdapat 2 ranting. Yang ranting pertama adalah terkait financial, dan yang kedua yaitu non-financial. Jadi fraud tree itu memiliki 3 cabang utama ya teman-teman, ada corruption, asset misappropriation, dan fraudulent statement. Dan di antara ketiga cabang utama ini mereka dibagi lagi menjadi ranting-ranting kecil. Oke, kita akan ke pembahasan selanjutnya.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 3 bagian utama dari fraud ya teman-teman. Jadi saya membahas untuk yang pertama, yaitu mengenai terkait corruption. Nah, corruption sendiri dalam fraud memiliki pengertian yang berbeda dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998. Corruption di dalam undang-undang tersebut terkait dengan tindak pidana, sedangkan corruption di dalam fraud terkait dengan conflict of interest atau yang lainnya. Jadi di sini saya akan membahas terkait conflict of interest yang pertama. Jadi, konflik of interest adalah benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat dan keluarga, serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. Nah, jadi konflik of interest ini adalah adanya benturan kepentingan yang adanya di antara pejabat-pejabat petinggi negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konflik of interest. Konflik of interest atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. Contoh kasus dari konflik of interest adalah kasus FLCC Pertamina, merupakan contoh di mana pembuktian korupsi dengan konsep konflik of interest lebih mudah dari membuktikannya adanya kerugian keuangan negara. Ciri-ciri atau indikasinya terjadinya konflik of interest yang pertama yaitu selama bertahun-tahun, bukan saja selama pejabat tersebut berkuasa, melalui kontrak panjang, bisnis berjalan terus meskipun pejabat tersebut sudah lengser. Dan yang kedua yaitu nilai kontrak-kontrak itu relatif lebih mahal ketimbang kontrak yang dibuat at arm's length. Dalam bahasa sehari-hari, praktik ini dikenal sebagai markup atau penggelembungan. Namun, istilah markup itu sangat kurang tepat untuk dalam bisnis ini, karena biasanya istilah markup atau markdown sudah biasa berada di praktik bisnis yang sehat. Dan yang ketiga yaitu para rekanan ini meskipun hanya segelintir menguasai pangsa pembelian yang relatif sangat besar di lembaga tersebut. Dan yang keempat yaitu meskipun rekanan ini keluar sebagai pemenang dalam proses tender yang resmi, namun kemenangannya dicapai dengan cara-cara yang tidak wajar. Dan yang selanjutnya adalah hubungan antara penjual dan pembeli lebih dari hubungan bisnis. Pejabat atau penguasa bisa menggunakan sanak saudaranya atau yang lebih dikenal dengan nepotisme sebagai orang depan, atau ada persekongkolan atau yang biasa dikenal dengan kolusi yang melibatkan penyuapan. Bisnis yang mengandung benturan kepentingan sering disamakan dengan kegiatan sosial keagamaan dan muncul dalam bentuk yayasan-yayasan. Selanjutnya, bagian dari korupsi terdapat bribery. Bribery atau penyuapan merupakan bagian yang akrab dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia. Kasus-kasus tindak pidana korupsi tahun 2008 dan 2009 menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, tidak perlu ada uraian panjang lebar tentang ranting ini. Kickbacks atau yang lebih dikenal dengan tendangan balik adalah salah satu bentuk penyuapan di mana penjual mengikhlaskan sebagian dari hasil penjualannya. Persentase yang diikhlaskan itu bisa diatur di muka atau diserahkan sepenuhnya kepada keikhlasan penjual. Dalam hal terakhir,
Apabila penerima kickback menganggap kickback yang diterima terlalu kecil, maka ia akan mengalihkan bisnisnya ke rekanan yang lebih ikhlas memberi kickback yang lebih tinggi. Jadi kickback ini walaupun tendangan balik dan kita memberikan seikhlasnya, namun jika dianggap itu lebih kecil, maka beresiko kita akan ditinggal oleh penjual atau pembeli. Jadi di sini itu harus memberikan ada standar yang harus diberikan atas keikhlasan tersebut. Di sini kan terdapat kalimat yang sama pada pengertian bribery maupun kickback, di mana ada kalimat penyuapan yang memiliki pengertian yang hampir sama gitu. Nah, sebenarnya kickback berbeda dari bribery. Dalam hal bribery, pemberian tidak mengorbankan suatu penerimaan. Misalnya, apabila seorang menyuap atau menyogok seorang penegak hukum, ia mengharapkan keringanan hukum. Dalam contoh kickback di atas yang tadi sudah saya jelaskan, pemberiannya menerima keuntungan sendiri. Dalam hal kickback, si pembuat keputusan atau yang dapat mempengaruhi pembuat keputusan dapat mengancam sang rekanan. Ancaman ini bisa terselubung, tetapi tidak jarang pula dilakukan secara terbuka. Ancaman ini bisa merupakan pemerasan. Indikasinya adalah sang rekanan tidak terpaksa lagi, meskipun dalam kebanyakan hal ia lebih unggul dari rekanan pemenang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai illegal gratuities. Illegal gratuities adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Contoh kasus ini di Indonesia dapat dilihat dari bentuk hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan jabatan, dan lain-lain yang diberikan kepada pejabat. Oke, selanjutnya saya akan membahas ke bagian utama dari fraudry yang kedua, yaitu ada asset misappropriation. Aset misappropriation atau pengambilan aset secara ilegal dalam bahasa sehari-hari atau bahasa yang lebih kita kenal disebut mencuri. Namun, dalam istilah hukum, mengambil aset secara ilegal tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut disebut menggelapkan. Istilah pencurian dalam fraudry disebut larceny. Jadi saya ulangi, istilah pencurian dalam fraudry disebut larceny. Istilah penggelapan dalam bahasa Inggrisnya adalah embezzlement. Aset misappropriation dalam bentuk penjarahan kas atau kas misappropriation dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu skimming, larceny, dan fraudulent disbursement. Dalam skimming, uang dijarah sebelum uang tersebut masuk secara fisik masuk ke perusahaan. Cara ini terlihat dalam fraud yang sangat dikenal para auditor, yakni lapping. Kalau uang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian baru dijarah, maka fraud ini disebut larceny atau pencurian. Sekali arus uang sudah terekam dalam sistem, maka penjarahan ini disebut fraudulent disbursement, yang lebih dekat dengan istilah penggelapan dalam bahasa Indonesia. Larceny atau pencurian adalah bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia. Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset. Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah, fraudulent disbursement, sebenarnya satu langkah lebih jauh dari pencurian. Sebelum tahap pencurian, ada tahap perantara sebagai kembali ke diagram. Billing scheme, payroll scheme, expense reimbursement scheme, check tampering, dan register disbursement. Tahap perantara dengan menggunakan sub-ranting ini lazimnya dibahas dalam buku-buku auditing. Billing
scheme adalah skema permainan dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Yang kedua yaitu payroll scheme adalah skema permainan melalui pembayaran gaji. Bentuk permainan antara lain dengan gaji pegawai atau karyawan fiktif. Yang ketiga yaitu expense reversion scheme adalah skema permainan melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya biaya perjalanan. Dan yang keempat yaitu check tampering adalah skema permainan melalui pemalsuan cek. Hal ini bisa dilakukan pemalsuan seperti tanda tangan maupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah register disbursement adalah pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register. Saran dari penjarahan adalah persediaan atau yang lebih dikenal dengan inventory. Umumnya, daya tarik untuk mencuri kas lebih tinggi dari aset lainnya. Namun, dalam situasi tertentu, persediaan barang sangat menarik untuk dijadikan sasaran pencurian atau penjarahan. Contohnya adalah penjualan BBM bersubsidi secara ilegal pada waktu ada disparitas harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan yang tidak bersubsidi. Aset lainnya yang juga bisa dijadikan sasaran adalah aset tetap, misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perusahaan. Modus operasi dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah misusi dan larceny. Misusi adalah penyalahgunaan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor perusahaan atau aset lainnya untuk kepentingan pribadi si penjara. Hal ini sangat umum terjadi sehingga seringkali dianggap biasa dan bukan merupakan fraud. Contohnya, alat transportasi mobil, kapal terbang, helikopter, perusahaan atau lembaga pemerintah yang dipakai untuk mengangkut barang-barang pribadi atau inventaris kantor atau inventaris pemerintah yang dipinjam selama seseorang memegang jabatan atau yang lebih dikenal dengan misusi dan tidak mengembalikannya sesudah dia tidak menjabat lagi, yaitu larceny atau yang lebih dikenal dengan larceny. Oke, selanjutnya kita ke 3 bagian utama yang terakhir, yaitu ada fraudulent statement. Nah, dari fraudulent statement ini biasanya dikenal oleh para auditor sebagai opini auditor. Biasanya fraud itu selalu berkaitan dengan laporan keuangan atau yang lebih dikenal dengan financial statement. Ranting pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji. Cabang dari ranting ini ada 2, yaitu yang pertama adalah menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Yang kedua yaitu menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya. Ranting yang kedua dari fraudulent statement adalah menyusun laporan non-keuangan. Nah, bentuk kedua ini lebih sering atau berkaitan dengan instansi perpajakan atau instansi bea cukai. Ranting kedua menggambarkan fraud dalam menyusun laporan non-keuangan. Fraud ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali terdapat pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan. Hal ini diduga karena adanya kepentingan pihak internal maupun pihak eksternal. Ke pokok pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan teori Ghosn. Teori Ghosn merupakan penyempurnaan dari teori triangle fraud yang mengungkapkan menguji seseorang koruptor melakukan tindak fraud yang meliputi unsur greed yaitu keserakahan, opportunity yaitu kesempatan, dan need yaitu kebutuhan, dan exposes yaitu merupakan hukuman rendah. Teori Ghosn adalah teori yang menyatakan alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik fraud, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan teori ini merupakan hal yang tepat. Faktor greed dan need merupakan faktor individual yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan.
sedangkan faktor opportunity dan exposes merupakan faktor generik atau umum yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan yaitu greed, kesempatan yaitu opportunity, kebutuhan yaitu needs, dan pengungkapan yaitu expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu, membuka faktor kesempatan untuk melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar, dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Jadi teori GON ini adalah terdiri dari greed, opportunity, need, dan expose. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fraud atau kecurangan-kecurangan yang terjadi atau dapat terjadi. Yang pertama ada fraud triangle. Fraud triangle ini merupakan suatu gagasan tentang penyebab terjadinya suatu tindak kecurangan yang dikemukakan oleh Christie pada tahun 1953. Nah, di sini teori dari fraud triangle dapat dijadikan menjadi 3 elemen. Yang pertama ada pressure atau bisa disebut juga dengan tekanan. Yang kedua ada opportunity, yaitu kesempatan. Dan yang terakhir ada rationalization atau rasionalisasi. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa elemen ini lebih mendalam lagi. Selanjutnya ada pressure atau tekanan. Di sini apa yang dimaksud dengan pressure ataupun tekanan? Jadi tekanan merupakan situasi di mana manajemen ataupun pegawai lainnya merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Adapun pengertian lain yakni menjelaskan bahwa tekanan adalah dorongan seseorang yang melakukan kecurangan itu sendiri. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal yang termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain sebagainya, termasuk hal keuangan maupun juga non-keuangan. Salah satu pendorong bagi perusahaan ataupun manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan adalah ketika adanya penurunan dalam prospek keuangan perusahaan. Nah, di sini juga tekanan dapat dijadikan atau dibagi menjadi 4 jenis kondisi, di mana dalam kondisi ini memungkinkan suatu manajemen atau yang lainnya untuk melakukan suatu tindak kecurangan ataupun fraud itu sendiri. Yang pertama itu ada stabilitas keuangan atau bisa disebut dengan financial stability. Nah, apa sih yang dimaksud dengan financial stability ini? Financial stability ialah situasi di mana
keuangan perusahaan sedang stabil dan umumnya perusahaan itu menginginkan agar keuangannya menjadi meningkat atau minimal dalam keadaan yang stabil ataupun bisa dibilang tidak menurun. Namun kondisi perusahaan tidak selamanya stabil. Ketidakstabilan keuangan mungkin saja terjadi dalam suatu perusahaan tersebut. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan dampak tekanan kepada pihak manajemen, sehingga manajemen akan mencari cara dan melakukan bagaimana cara agar keuangan perusahaan dalam keadaan yang stabil, termasuk melakukan suatu tindak kecurangan dalam penyajian suatu laporan keuangan. Nah, financial stability ini atau profitabilitas keuangan terancam oleh ekonomi, industri, dan kondisi operasi entitas seperti tingkat persaingan yang tinggi atau kejenuhan pasar diiringi oleh penurunan margin. Terus yang kedua, ada kerentanan yang tinggi akan perubahan yang cepat seperti perubahan teknologi, kerusakan kualitas produk, dan tingkat bunga. Selanjutnya yang ketiga, penurunan permintaan konsumen yang signifikan dan meningkatnya kegagalan bisnis baik dalam industri maupun ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya yang keempat, ada kerugian operasi menimbulkan ancaman kebangkrutan, penyitaan atau perselisihan pengambilan dalam waktu dekat. Terus yang kelima, ada pertumbuhan yang cepat atau profitabilitas tidak biasa, khususnya dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sejenis. Dan yang terakhir, persyaratan akuntansi, undang-undang, dan peraturan baru itu juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kecurangan dalam poin di mana tekanan diukur berdasarkan financial stability. Selanjutnya, jenis yang kedua, jenis kondisi terjadinya suatu kecurangan dilihat dari pressure atau tekanan, yaitu ada tekanan dari luar ataupun external pressure. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tekanan dari luar ataupun external pressure ini? Jadi, pada umumnya perusahaan itu dapat melakukan suatu kegiatan operasional agar berjalan dengan lancar, membutuhkan sumber pendanaan dan modal tidak saja dari internal, namun juga dari pihak eksternal perusahaan. Nah, perusahaan dapat melakukan peminjaman kredit kepada bank maupun pihak ketiga yang lainnya. Semakin tinggi resiko kredit, maka semakin berat pula tingkat kekhawatiran pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan.
Selain itu, tinggi resiko kredit perusahaan membuat kreditor beranggapan bahwa kemungkinan perusahaan melakukan pelanggaran dalam perjanjian kredit juga cukup besar. Oleh sebab itu, perusahaan berpotensi untuk berbuat suatu tindak kecurangan dalam penyajian laporan keuangan agar perusahaan tersebut dinilai baik oleh kreditur ataupun pihak luar dan pihak ketiga yang lainnya yang akan memberikan sumber pendanaan dan modal terhadap perusahaan tersebut. Nah, tekanan yang berlebihan ini dari pihak eksternal yang terjadi dapat beresiko manajemen itu melakukan suatu tindak kecurangan yang salah satunya itu tekanan yang seringkali dialami oleh manajemen di sebuah perusahaan adalah kebutuhan untuk mendapatkan tambahan uang atau sumber pembiayaan eksternal agar tetap kompetitif, termasuk pembiayaan riset dan pengeluaran pembangunan ataupun juga modal. Nah, manajemen akan semakin merasa berada di bawah tekanan karena harus memenuhi suatu kebutuhan untuk memperoleh tambahan pada keuangan melalui dengan cara perusahaan tersebut berhutang ataupun pembiayaan dari investasi. Nah, selanjutnya untuk jenis kategori ketiga dari pressure ataupun tekanan terdapat kebutuhan keuangan pribadi. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kebutuhan keuangan pribadi bisa juga dapat diartikan sebagai suatu manajemen ataupun karyawan yang lain yang memiliki suatu potensi yang dapat mengarah ke arah suatu kecurangan. Hal ini difaktori oleh suatu keadaan di mana dia membutuhkan perorangan. Suatu manajemen itu membutuhkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Selanjutnya untuk jenis yang keempat ada financial target atau target keuangan. Nah, target keuangan ini merupakan target yang ditetapkan oleh direksi terkait dengan kinerja keuangan yang akan dicapai oleh perusahaan. Misalnya laba perusahaan. Target keuangan ini juga digunakan sebagai tolak ukur bagi pegawai untuk menerima suatu bonus, kenaikan gaji, PETR, dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi ini, kinerja keuangan suatu perusahaan sedang menurun. Apabila sedang menurun, hal ini dapat memberikan suatu tekanan yang berlebihan terhadap pihak manajemen. Menurunnya suatu
kinerja keuangan perusahaan mengartikan bahwa perusahaan itu dari pihak manajemennya telah mengalami suatu kegagalan atau gagalnya memenuhi target keuangan yang telah ditentukan. Dan hal ini dapat berpotensi pada tindakan suatu kecurangan, terutama dalam hal laporan keuangan. Pihak manajemen akan berusaha melakukan segala cara ataupun tindakan untuk mencapai target keuangan yang telah ditetapkan, termasuk suatu tindakan kecurangan itu sendiri. Nah, dapat juga diartikan sebagai financial target, merupakan target keuangan yang menyebabkan adanya suatu tekanan yang berlebihan kepada manajemen yang ditetapkan oleh direksi, termasuk tujuan-tujuan penerimaan seperti contohnya bonus dan penjualan ataupun suatu keuntungan yang telah ditargetkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam financial target ini, salah satu pengukurannya itu dapat juga diukur dengan ROA atau Return of Asset. Nah, kenapa? Karena Return of Asset ini dapat mengukur suatu suatu kinerja manajemen, terutama terkait dengan peningkatan suatu bonus ataupun pembagian yang lainnya. Nah, selanjutnya poin yang kedua ada opportunity. Opportunity ini atau bisa disebut juga dengan peluang ataupun kesempatan, ini dapat diartikan sebagai kondisi yang memberikan kesempatan bagi manajemen ataupun pegawai untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Nah, misalnya nih, dewan direksi ataupun komite audit yang tidak efektif dalam mengawasi laporan keuangan sehingga munculnya suatu kesempatan yang dimaksud adalah suatu tindak kecurangan itu sendiri. Nah, atau bisa disebut juga keadaan di mana timbulnya kesempatan untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Nah, di sini dalam opportunity ataupun peluang itu dapat dijadikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada nature of industry dan yang kedua ada incentive monitoring. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada nature of industry. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu nature of industry. Nature of industry itu suatu keadaan ideal perusahaan di suatu industri itu sendiri, atau bisa disebut juga ideal itu keadaan suatu perusahaan tentunya akan menguntungkan suatu perusahaan. Pada umumnya
investor itu lebih tertarik akan menanamkan modal yang ia punya pada perusahaan dengan kondisi ideal atau baik di suatu industri tersebut. Nah, hal ini akan membuat suatu peluang terjadinya tindak kecurangan, terutama yang dilakukan dalam suatu laporan keuangan. Pihak manajemen melakukan suatu tindak kecurangan laporan keuangan ini bertujuan untuk suatu perusahaan itu terlihat ideal ataupun terlihat baik dalam suatu kondisi di industri. Nah, tindak kecurangan ini yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen yaitu dengan memainkan akun-akun yang terkait dengan estimasi sehingga laporan keuangannya itu dapat terlihat baik di mata investor. Akun-akun yang dapat digunakan misalnya contohnya adalah yang pertama ada piutang yang tidak tertagih, dan ada juga dengan persediaan. Nah, selanjutnya perusahaan yang ingin terlihat dan dinilai ideal dan baik akan memperkecil total piutang yang dimiliki dan lebih memperbanyak total pemasukan yang ada di kas tersebut. Nature of industri ini bisa juga dibilang pada suatu pelaporan keuangannya terdapat sejumlah saldo yang ditentukan oleh perusahaan itu berdasarkan suatu estimasi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada suatu piutang yang tak tertagih dan juga ada persediaan. Nah, piutang tak tertagih ini merupakan penilaian subjektif dalam memperkirakan tidak tertagihnya piutang tersebut. Maka manajemen itu akan fokus terhadap akun tersebut jika ingin melakukan suatu tindak kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada insentif monitoring. Nah, apa sih yang dimaksud dengan insentif monitoring? Insentif monitoring merupakan suatu ketidakefektifan pengawasan dari sistem pengawasan internal kinerja perusahaan. Dalam suatu perusahaan itu dikatakan tidak efektif ataupun tidak berjalan dengan baik. Dapat juga diartikan sebagai kondisi di mana tidak adanya keefektifan sistem pengawasan dari internal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, dalam SAS nomor 99 menjelaskan hal tersebut dapat terjadi pada proses pelaporan suatu keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya dikarenakan adanya dominasi manajemen suatu orang atau kelompok kecil tanpa kontrol
kompetensi ini tidak efektifnya pengawasan Dewan Direksi dan Komite Audit. Nah, dengan kurangnya kontrol ini dari pihak internal, perusahaan menjadi suatu kesempatan tersendiri bagi beberapa pihak untuk memanipulasi suatu data pada laporan keuangan, dan dapat juga dikatakan suatu kecurangan ini dapat diminimalkan, salah satunya dengan cara mekanisme pengawasan yang baik dalam suatu perusahaan. Nah, hal ini atau suatu tindak kecurangan itu dapat terjadi karena terdapat satu orang atau sekelompok kecil yang mendominasi manajemen di dalam perusahaan tanpa pengawasan kompensasi atau tidak efektifnya Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit dan proses laporan keuangan, sehingga menyebabkan terbukanya peluang suatu tindak kecurangan. Nah, itu dapat terjadi jika tidak efektifnya suatu pengawasan. Nah, ada juga dikatakan lain, jadi tidak keefektifan suatu pengawasan ini merupakan sistem pengawasan internal kinerja perusahaan dalam suatu perusahaan yang tidak efektif dan tidak berjalan dengan baik. Nah, tidak efektifnya suatu pengawasan internal perusahaan membuat suatu peluang terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Nah, selanjutnya yang ketiga dalam fraud triangle ada rationalism atau rasionalisasi. Di sini rasionalisasi merupakan suatu sikap ataupun tindakan untuk membenarkan suatu pembenaran diri dengan berbagai alasan untuk menutupi suatu tindak kecurangan ataupun tindak kesalahan yang telah dia lakukan. Ataupun dapat juga dikatakan rasionalisasi ini adalah adanya pemikiran untuk membenarkan suatu kecurangan yang akan atau sudah terjadi. Nah, hampir semua fraud dilatar belakangi oleh rasionalisasi ini. Rasionalisasi ini membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan suatu tindak kecurangan, pada akhirnya ia melakukan suatu tindak kecurangan. Nah, yang awalnya rasionalisasi ini suatu alasan yang bersifat pribadi karena ada faktor lainnya dan dapat membenarkan suatu perbuatan walaupun perbuatan itu sebenarnya itu salah. Nah, para pelaku suatu tindak kecurangan ini biasanya akan mencari berbagai alasan yang rasional untuk memberikan suatu identifikasi tindakan mereka yang telah ia lakukan. Nah, rasionalisasi ini yang sering terjadi
ketika melakukan suatu kecurangan, antara lain itu aset itu sebenarnya milik saya. Saya hanya meminjam dan akan mengembalikan atau membayarnya kembali. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Hal ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak, ataupun kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan itu selesai, dan rela mengorbankan reputasinya dan integritasnya asal hal itu meningkatkan standar dari kualitas hidup yang dimiliki. Nah, rasionalisasi ini juga bisa dikatakan sebagai suatu pembenaran yang muncul di dalam pikiran suatu manajemen ketika kecurangan itu telah terjadi. Pemikiran ini akan muncul karena mereka tidak ingin perbuatannya diketahui, sehingga mereka membenarkan suatu tindak manipulasi yang telah dilakukan. Tindakan ini dilakukan agar mereka tetap aman dan terbebas dari suatu tindak hukum. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dua kondisi yang dapat mempengaruhi suatu tindak rasionalisme. Yang pertama ada penggantian auditor, dan yang kedua ada opini audit. Kita bahas dari yang pertama, yaitu penggantian auditor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penggantian auditor ini? Jadi, penggantian auditor yang digunakan di suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu bentuk tindak dalam penghapusan jejak fraud ataupun kecurangan yang pernah dilakukan auditor yang sebelumnya, dan kecenderungan tersebut mendorong suatu perusahaan untuk mengganti auditor independennya guna menutupi suatu kecurangan yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada opini audit. Nah, opini audit ini yang dimaksud adalah suatu pemikiran dari auditor dalam menilai atau melakukan suatu penilaian dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang keempat, yaitu ada fraudulent. Nah, fraudulent ini merupakan teori Diamond yang diungkapkan oleh David dan Hermansen pada tahun 2004, di mana teori ini menambahkan dari teori yang sebelumnya, yaitu teori triangle, ditambah satu elemen lagi, di mana dari David ini menambahkan elemen capability dalam teori kecurangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fraudulent atau dapat dikategorikan menjadi capability. Nah, apa sih yang dimaksud dengan capability di sini? Capability merupakan seberapa besar suatu daya ataupun kapasitas dari seseorang itu untuk melakukan suatu tindak kecurangan di lingkungan perusahaan. Nah, selanjutnya Wolf and Hermansen pada tahun 2004 itu juga
menjelaskan sikap-sikap terkait elemen-elemen capability yang sangat penting dalam pribadi perilaku yang melakukan suatu tindak kecurangan. Di sini dibagi menjadi 6. Saya akan menjelaskan dari 6 elemen tersebut atau 6 sifat tersebut. Jadi yang pertama itu terdapat suatu posisi seseorang. Nah, ini yang dimaksud posisi ini yaitu posisi seseorang ataupun fungsi dalam organisasi dapat memberikan suatu kemampuan untuk membuat ataupun memanfaatkan kesempatan untuk melakukan suatu tindak penipuan. Seseorang yang memiliki otoritas juga memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tersebut atau lingkungan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada inteligensi dan juga kreativitas. Nah, ini yang dimaksud adalah perilaku kecurangan ini memiliki suatu pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan suatu posisi, fungsi, dan juga akses berwenang untuk keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kepercayaan diri ataupun bisa disebut dengan ego. Nah, di sini individu itu harus memiliki ego yang kuat atau yakin bahwa dia ini tidak akan terdeteksi apabila dia melakukan suatu tindak kecurangan tersebut. Selanjutnya yang keempat itu ada paksaan. Nah, perilaku kecurangan dapat memaksa seseorang untuk melakukan suatu tindak kecurangan atau suatu tindak kecurangan yang dilakukan orang lain tapi dialihkan oleh orang tersebut. Selanjutnya ada juga penipuan, di mana penipuan ini yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Untuk menghindari suatu deteksi, individu harus mampu berbohong dan juga meyakinkan bahwa dia ini tidak melakukan suatu tindak kecurangan. Dan yang terakhir ada stres. Ini merupakan individu harus mampu mengendalikan suatu tingkat stres tersebut karena melakukan suatu tindak kecurangan ini dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan suatu efek yaitu stres pada diri sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai topik kita yang kelima, yaitu ada fraud pentagon. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fraud pentagon dan fraud pentagon ini apa? Jadi, fraud pentagon ini pertama kali dikemukakan oleh Crow Herman pada tahun 2012. Nah, suatu fraud pentagon ini merupakan tambahan dari fraud-fraud sebelumnya, yaitu fraud triangle dan fraud diamond, di mana fraud pentagon ini menambahkan satu elemen yaitu arogansi atau sikap yang arogan. Nah, sikap arogansi ini apa? Jadi sikap arogan merupakan sikap yang sombong dari seseorang bahwa dirinya itu mampu melakukan suatu tindak kecurangan dan tidak akan diketahui apabila kecurangan itu ia lakukan ataupun telah terjadi suatu tindak kecurangan. Sekian presentasi dari kami.
Semoga teman-teman yang melihat pemaparan dari kami, teman-teman dapat memahami penjelasan yang telah kami berikan, dan juga yuk buruan jadi penerus akuntansi muda yang memiliki integritas. Dan buat teman-teman yang bingung nih mau kuliah di mana, yuk kuliah bareng di Unisbank aja. Unisbank juga memiliki bank mini loh yang dapat menunjang semua fasilitas tersebut, dapat menunjang semua pendidikan yang ada di Unisbank. Yakin gak mau kuliah di Unisbank? Yuk teman-teman semua silakan daftar di Universitas di Kubang Semarang ya, khususnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis karena sudah akreditasi A. Terima kasih. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya.